Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat semuanya. Pada pagi hari ini ada waktu saya buat ini video renungan Minggu pagi ya. Ini juga menjelang udah berapa 3 hari ke depan itu 4 hari akan ini ya, untuk orang Chinese udah masuk Imlek juga ya. Puji Tuhan, semua masih diberi umur panjang ya kan, juga diberi kesehatan semua ya. Semoga menjelang Imlek juga semua dapat kumpul keluarga ya kan. Jadi di pagi hari ini seperti biasa, buat teman-teman yang nonton, ini bukan video bahas kripto, jadi ini adalah video renungan Minggu pagi buat kami sesama teman-teman yang seiman di dalam Kristus. Jadi yang bukan ini di skip aja video ini cuma video renungan Minggu ya. Buat saudara-saudara seiman di dalam Kristus, dimana kita udah ini ya, menjelang boleh katakan udah di akhir Januari juga. Waktu begitu cepat berlalu ya, nggak terasa. Kalau orang Cina bilang, Pak, dari tahun naga ini udah berakhir masuk tahun ular ya. Nah, ini tahun ular juga tahun berat, tapi bukan percaya horoskop ya. Saya bukan bahas horoskop, justru video hari ini saya buat ini justru lebih tujuannya untuk mengingatkan supaya kita semua lebih menjalin hubungan dengan Tuhan itu lebih kuat lagi. Justru di video hari ini saya lebih sarankan buat kita lebih fokus ke yang atas, arah vertikal ya. Jangan kita fokus ke arah samping kiri kanan. Arah horizontal akan Anda lihat banyak hal-hal terjadi gitu. Justru kita fokus ke atas satu garis vertikal ya, yaitu sama yang Maha Kuasa ya, Bapa kita, Bapa Yahweh. Itu lebih kita fokus ke sana, karena ke depan hari ini makin akan berat gitu. Makanya saya ada waktu saya luangkan buat video justru untuk mengingatkan, karena yang saya lihat ini ke depannya justru akan lebih berat, tantangan hidup, masalah hidup, karena juga secara, kalau kita lihat fakta secara kehidupan ya, ekonomi politik di mana-mana lagi semrawut ya, apalagi ekonomi semua lagi susah sekali. Tapi di belakang itu sebenarnya juga ada efek dari yang nggak kelihatan unseen ya, terutama dari yang bagian gelap itu. Jadi pasukan-pasukan gelap itu semakin pressure-nya makin besar gitu ya. Jadi ke depan ini makin banyak hal-hal yang terjadi, dan juga di tahun-tahun ini begitu masuk tahun 2025 ini udah proses. Sebab di akhir tahun 2024 itu di November itu udah masuk gate-nya, itu mulai banyak yang dipanggil pulang gitu ya, dipanggil pulang. Jadi kedepannya ini di tahun 2025 2026 masih banyak akan yang dipanggil pulang ya. Jadi makanya buat kita siapapun, kita nggak ada yang tahu umur kita sampai di mana. Itu semua Tuhan yang tentukan, tapi paling tidak persiapkan diri kita baik-baik ya. Persiapkan diri kita baik-baik, karena waktu kedatangan Tuhan juga udah nggak lama lagi, dengan sign, tanda-tanda yang terus terjadi
di selama ini dan kedepannya yang kita lihat ya. Jadi kita lebih fokus sama yang Maha Kuasa ya. Jadi sebagai orang Kristen, kita sesama umat Kristen ya, kita udah tahu tetap kita harus siap sedia untuk saat ini, yaitu apa? Armor kita ya, pelengkap kita ya, benteng kita udah harus kita lengkapi, senjata kita firman Tuhan juga udah harus terus kita asah ya. Senjata kita adalah firman Tuhan yang harus kita asah terus gitu ya. Jadi itu yang terus harus kita persiapkan untuk ini kedepannya semakin besar tekanan ya. Jadi kita juga harus semakin kuat. Jadi apalagi buat tim-tim doa ya, tim-tim doa itu selama ini, kalau tim-tim doa ini mereka peperangan spiritual terus gitu, karena mereka tahu tekanan dari si setan ini, masuk tahun setan lagi karena si ular ya, itu semakin gencar tekanannya ya. Jadi manusia salah arah makin banyak, semakin banyak yang salah arah gitu ya. Tapi Tuhan juga sudah tahu rencana jahat si ular ini ya. Tuhan juga bangkitkan ya laskar-laskarnya ya, pekerja-pekerja Tuhan yang juga ligat juga, yang ini juga terus maju terus gitu ya. Jadi nah makanya kita sendiri untuk kita masing-masing ya, satu sisi saya bahas kripto, bahas kita ini ya cuan, tapi ada yang jauh lebih berharga ya, yaitu bukan hanya kita ini bukan hanya invest di dunia ini ya, invest harta, kita juga harus ada invest rohani ya. Ya, rohani kita harus kita invest juga gitu. Karena itu bekal yang kita bawa pulang nanti. Ya. Jadi makanya itu yang saya mau sampaikan di video hari ini, yaitu lebih dekatkan ini. Dan saya ingatkan, jangan turut hawa nafsu, jangan turut emosi. Nah, ini yang selalu ingatkan, jangan buka celah ya. Ini si setan ini makin gencar ya. Pertama akan dosa dia masuk, kita harus ingat ya, serangan-serangannya itu lebih mencondong sama, pertama dia masuk lewat vision virtual sin ya. Jadi masuk lewat mata dulu, apa yang kita lihat ya, itu yang buat hawa nafsu, buat amarah, buat emosi. Terus juga telinga, bisikan, itu yang kita harus protect ya. Makanya selalu kita doa, setiap kita doa kita harus ada proteksi gitu ya, yaitu dengan kuasa darah Yesus gitu. Selalu tiap dalam doa itu kita harus selalu proteksi ya, dan bentengi ya tubuh, jiwa, roh kita dengan darah Yesus. Itu harus selalu sekarang ini ya, setiap kita doa itu selalu kita harus proteksi, karena serangan itu selain mereka masuk itu lewat mata virtual ya, dan telinga. Setelah itu diolahlah kita punya amarah, nafsu, emosi kita, rasa ya, itu yang dibuat kita selalu terperangkap dalam dosa ya. Jadi jangan heran ini semakin hal-hal kriminal, pembunuhan, hal-hal nyeleneh terus meningkat tajam terjadi gitu. Tapi juga satu sisi revival juga terjadi gitu ya. Dan satu lagi selalu saya ingatkan, jangan menghujat ataupun jangan ini ya, jangan kita sok menghakimi atau apa. Misalnya aja saya lihat tuh ya, waktu kebakaran di LA itu, saya lihat banyak yang komen itu, wah itu azab, itu dosa ya, daerah begini gitu, banyak yang ini ya, apalagi dari kalau yang pembenci Amerika gitu ya, negara itu hujatan ngeri, wah ini azab dari Allah gitu. Ini sebenarnya ya itu satu bencana malapetaka yang terjadi ya,
Tapi itu kalau yang saya tahu, yang saya tangkap ya di dalam doa apa, itu bukanlah hukuman dari Tuhan. Justru itu boleh dikatakan awakening call, panggilan wake up ya. Itu hanya sebatas teguran, bukan hukuman dari Yang Maha Kuasa ya. Jadi buat saya kebakaran itu musibah yang terjadi kayak di LA, di Amerika, bukanlah hukuman dari Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita ngejudge itu adalah hukuman dari Tuhan, tapi justru itu adalah panggilan bangun, karena udah banyak mereka yang ya ada yang menghina Tuhan atau mock, terkenal lah kita lihat YouTube-nya, tapi bukan itu, masih banyak yang tertidur ya, karena dengan duniawinya ya kan, gemerlapnya di sana, Hollywood ini itu ya. Jadi banyak yang ini, tapi Tuhan bangkitkan. Dan ke depan saya yakin akan terjadi revival di sana ya. Itu LA yang sebelumnya banyak dosa di sana itu justru bukan hukuman, tapi adalah istilahnya dicubit, bangun lu harus ini gitu ya. Nah itu akan terjadi revival gitu ya, hanya sebuah teguran dari Tuhan, bangunkan. Jadi nah begitu juga hidup kita, siapapun sekarang ini, dimanapun kita berada, kalau kita di arah salah jalan, kalau Tuhan masih beri kesempatan, maka banyak hardship, banyak kesulitan terjadi. Justru bukan hukuman, ingat baik-baik. Justru itu adalah wake up call buat kita. Ya, kita harus tobat, kita harus sadar, minta pengampunan, kita harus rubah hidup kita. Itu kalau diberi kesulitan hidup atau apa, itu sebuah teguran, anggap itu sebuah atau sebuah ujian yang kita harus ini. Daripada yang kalau Tuhan lihat udah nggak bisa, dipanggil pulang gitu ya, finish. Itu finishnya bukan ini, nggak ada dapat pengampunan ya, ke api yang panas gitu ya. Jadi itulah poin daripada yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini ya. Selain kita ini minggu terakhir di Januari ya, ini akan banyak hal duka terjadi ke depannya gitu ya. Siapapun, saya sendiri masih ingat saya bilang November to remember gitu ya. Saya sendiri pikir ini, saya sendiri juga baru sadar juga, saya sendiri minggu kemarin ada kehilangan juga ponakan saya gitu. Ternyata juga udah dipanggil pulang juga. Padahal masih muda, terkena kanker. Ya terakhirnya ya tahun lalu pas dia ini sakit, saya sering nelpon dia gitu. Tapi pas Desember, karena saya agak sibuk juga, banyak hal saya nggak nelpon dia. Januarinya dia udah berpulang, dipanggil. Ya, jadi ya itu ternyata Tuhan kasih tahu saya November to remember. Ya itu terakhir saya juga nelpon dia, ngobrol sama dia gitu, kasih semangat dia di akhir November kalau nggak salah, seingat saya gitu. Ternyata di Januari ini udah dipanggil pulang gitu. Jadi ternyata Tuhan udah ingatkan juga, bukan siapa saja. Pas saya dengar suara itu, November to remember, jadi ada turning point juga, ada kita yang mungkin udah nggak jumpa lagi gitu ya. Jadi termasuk siapapun kita, mungkin kalau kita, maka inilah saatnya, selama masih diberi waktu, diberi kesempatan, saatnya kita harus benar-benar rubah diri kita. Harus kita jalin hubungan dengan Tuhan dengan intim lagi ya, dan perkuat dengan doa kita ya. Itu senjata kita, doa kita, firman Tuhan ya, itu harus kita asah terus untuk membentengi diri kita ya. Selain dengan darah Yesus kita benteng ya kan. Jadi itu yang harus kita lakukan ke depannya. Karena saya lihat juga nanti di kayaknya bulan-bulan 3 itu berat sekali ya. Masuk bulan 3, di pertengahan Februari mungkin udah semakin berat gitu.
maka ada banyak hal-hal akan terjadi ya. Dan di bulan 3 mungkin lebih berat gitu pressure-nya gitu. Jadi makanya saya untuk ingatkan lebih kita hidup dengan benar, bersihkan diri, taubat dan perkuat doa ya. Doa terus minta proteksi sama Yang Maha Kuasa gitu. Jadi itu aja, simple aja video di minggu pagi ini buat sesama saudara-saudara seiman. Sebelum saya tutup, kita lantunkan sebuah lagu Masuk Ruang Maha Kudus. Maha Kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Doalah kita dengan khusyuk ya, dengan satu vertikal ke atas, dan dengan tubuh jiwa yang kudus gitu ya, bersih ya. Masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Yesus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oke, sampai di sinilah video di pagi hari ini ya. Selamat beribadah buat teman-teman semua. Bawalah keluarga, anak semua ya, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Selalu juga di rumah doa keluarga ya, untuk saling menguatkan, saling mengikat, protek. Oke, salam Syario dari Tokyo. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.